Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Sugeng Nugraha. Suasana baru lagi dan hal yang akan diobrolin juga mungkin baru lagi. Sama kayak kemarin. Ini sekitar jam berapa? Jam 4 lagi subuh. Insomnia gua kambuh dan gak bisa tidur. Kabut. Di sini gue tertarik dengan hasil obrolan gua dengan Growol lagi, dan mungkin akan beda seperti video sebelumnya yang sampai gua ada mini riset. Di sini mungkin akan berdasarkan asumsi gua pribadi dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman dekat gua, yaitu tentang alasan-alasan masuk pondok. Alasan-alasan masuk pondok ini banyak ya, karena sebetulnya masuk pondok sendiri itu hal yang menurut gue cukup berat, dimana kalian harus berhadapan dengan lingkungan baru, dengan pertemanan baru, orang-orang baru dan bermacam-macam. Lalu kalian harus adaptasi lagi, dan kadang juga jarak menentukan. Jauh dekatnya pondok tempat kalian belajar itu juga menentukan, karena hal-hal tadi mungkin gue akan memaparkan tiga alasan yang paling banyak kenapa orang-orang itu masuk pondok. Yang pertama itu yang gue bawain adalah alasan yang paling banyak dilakukan atau diterima oleh teman-teman gue, yaitu disuruh sama orang tua. Seperti di video kemarin gue ngobrol sama Growol, itu juga dialami oleh gue dan dialami oleh Growol. Itu kita sama-sama disuruh sama orang tua. Kenapa? Karena rata-rata anak masuk pondok itu usia 13 tahun, atau ketika kalian baru lulus SD. Walaupun nanti ada yang misalkan baru lulus SMA atau aliyah kalian baru masuk, atau mungkin ketika sudah kuliah baru masuk pondok, tapi rata-rata itu memulainya itu ketika lulus SD, ketika kalian masih usia remaja awal. Bahkan mungkin ada juga yang di SD tapi jarang. Ini umumnya itu usia 13 tahun. Kenapa disuruh orang tua ini paling banyak? Karena di usia-usia itu remaja awal ya, kita katakan dalam ilmu psikologisnya menurut Elizabeth Hurlock, bisa baca sendiri. Di usia remaja awal ini kalian belum bisa menentukan, atau mungkin orang tua juga belum percaya ya sama pilihan hidup yang kalian pilih gitu. Contoh, gue sebenarnya ketika lulus SD itu pengen sekolah di sekolah negeri, tapi mungkin orang tua tidak percaya atau mungkin lebih tahu dengan yang terbaik buat gue. Akhirnya gue dimasukin ke pondok, dan ya that's fine, dan menurut gue bagus juga sih pilihannya. Dan mungkin itu juga dialami oleh kalian, dimana masuk pondok itu disuruh sama orang tua. Yang kedua ini mungkin lebih ke faktor lingkungan, yaitu biasanya kalian ikut dengan teman-teman kalian, entah teman sekolah, teman rumah, atau teman-teman nongkrong atau teman yang lain. Biasanya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang sudah ngegeng, yang emang sudah persahabatannya tuh ini banget gitu kan. Biasanya ketika ada salah satu atau salah dua orang yang masuk pondok, itu biasanya yang lain ikut. Dan ketika di pondok juga mereka akan ngegeng gitu, persahabatannya akan tetap. Itu alasan kedua, dan biasanya alasan ini juga cukup banyak gue lihat di teman-teman gue, dimana misalkan temen gue si A, si B, si C ini temenan sampai bikin geng misalkan ketika SD. Nah ketika salah satunya masuk pondok itu nanti yang lain ikut ya, dan gitu nanti di pondoknya juga mereka akan berteman, dan biasanya orang tuanya saling menunjuknya, saling nitip karena emang sudah saling kenal juga kan. Itu alasan kedua yang paling banyak menurut gue. Yang ketiga dan yang terakhir, ini alasan yang cukup langka sih, cukup
jarang menurut gue ya, cukup jarang, dan mungkin hanya orang-orang tertentu yang punya alasan ini, yaitu pilihan dia sendiri. Kenapa menurut gue ini alasan yang cukup jarang ya? Karena balik lagi, di usia-usia seperti itu, ketika kalian menentukan pilihan hidup itu orang tua masih ragu gitu. Syukur-syukur ketika kalian ingin mondok dan orang tua kalian juga ingin memondokkan kalian, itu tidak masalah, bagus. Tapi ketika orang tua kalian punya pilihan lain dan kalian ingin mondok, cara kalian meyakinkan ini yang menurutku hebat gitu loh. Dan ada temen-temenku juga ketika di pondok dulu yang mondoknya memang kepengenan dia sendiri, dan sama orang tuanya sebenarnya pengen memasukkan dia ke sekolah lain, tapi dia tetap kekeh dengan di pondok. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini apa ya, rajin gitu. Ya biarpun ya gue juga nggak ini amat, tapi biasanya orang yang kayak gini rajin, niat gitu, mondoknya niat banget, beda dari yang lain. Dia akan berangkat duluan dan pokoknya segala macam. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan semangat, mondoknya akan semangat. Mungkin itu alasan-alasan kenapa banyak orang-orang masuk pondok, karena balik-balik lagi, ketika kalian mondok itu kalian meninggalkan lingkungan tempat kalian tumbuh, lingkungan tempat kalian besar gitu kan. Kalian keluar dari zona nyaman kalian, kalian keluar dari comfort zone kalian untuk mencari ilmu agama, dan itu bagus. Dan menurut gue ya, orang-orang yang di pondok dan betah ya, enggak ketika masuk pondok terus pindah, itu nanti beda cerita. Tapi ketika kalian dipaksa masuk pondok, ketika katakan gue disuruh orang tua atau ikut temen atau pilihan sendiri, dan kalian lulus ketika masuk dan lulus dengan berhasil, itu mantap sih. Tapi ketika di tengah jalan ada sesuatu yang terjadi dan kalian pindah, itu beda cerita kalau itu. Mungkin itu video kali ini, singkat aja karena ngisi waktu luang juga. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Musimnya lagi kayak gini ya, pandemi, pancaroba, musim hujan. Mungkin itu. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa follow sosial media gue ada di Instagram gue Sugeng Nugraha. Silahkan DM kalau kalian suka dengan format video kali ini dan mungkin pengen dengar gue bahas apa lagi, mungkin akan aku persiapkan lagi. Oke, terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.